adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Senin 18 September 2023, hari biasa pekan ke-24. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkaulah sumber kekudusan kami. Mampukanlah kami untuk selalu mengusahakan kemurnian dalam segala tingkah laku. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya lah engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak dan mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hambanya yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi David. Romo, tadi diceritakan bagaimana seorang perwira, dia merasa dirinya tidak layak Tuhan datang ke rumahnya. Menurut Romo, kenapa sih dia tuh merasa nggak layak Tuhan datang ke rumahnya, sedangkan dia tuh merupakan seorang perwira yang pada zaman itu memiliki jabatan yang cukup tinggi, Romo? Ya, jadi kita harus membedakan antara iman, ya, dia bukan seorang Yahudi. Karena itu disebutkan di Kapernaum. Kapernaum adalah kota di luar kota Yahudi, sama seperti misalnya kalau kita ini ada di daerah perbatasan, ya. Misalnya Timor Leste, ya. Sementara kami ada di sini, ya. Jadi kami di Dili itu kan di luar negeri nih ceritanya. Jadi kalau kita mau masuk ke Timor Leste ini harus bawa paspor. Nah kebetulan secara untuk South Asia, untuk Asia Tenggara, kita hanya bisa masuk begitu aja, ya. Kalau kan pakai visa on arrival, kalau kita enggak langsung dicap karena sama-sama anggota ASEAN. Nah ini sekarang secara diplomatik pada zaman kita. Pada zaman Yesus juga sama. Nah, maka Yesus juga membicarakan juga masalah kesembuhan dengan seorang ibu yang dulu pernah ada tuh mengenai remah-remah itu, ya. Itu di Kapernaum, jadi di luar kota Yahudi.
di luar kota Yerusalem. Jadi bukan urusannya Yesus, tetapi dalam konteks dan kasus ini luar biasa perwira ini. Ya. Dia mendengar bahwa Yesus sang penyembuh. Di satu sisi dia ingin agar hambanya sembuh. Namun di lain sisi dia tidak berani menghadap Yesus. Apa kekuatannya? Dia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan hambanya. Maka dalam konteks ini kita mendengar proses bagaimana dia menyuruh hambanya pergi bertemu dengan Yesus, dan di tengah jalan Yesus pergi, ya, Yesus datang mengunjungi tempat itu. Dan ketika dia tahu, dia juga mengirim lagi orang dengan mengatakan, Tuhan tidak pantas Tuhan datang ke rumahku. Tapi berkatalah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Karena itu dalam Ekaristi ada ya? Di mana tuh? Di bagian setelah diangkat hostia Romo. Kan habis anak domba Allah. Ya. Apa tuh ceritanya? Kalimatnya gimana? Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah itu dari sini, jangan lupa. Dari orang bukan Yahudi, maka Yesus mengatakan, aku belum pernah melihat iman sebesar ini. Padahal itu orang Yahudi, bukan orang Yahudi. Nah, jadi di satu sisi ini Yesus itu seperti membelah dengan pisau, dua mata pisau ini loh. Di satu sisi ingin menyadarkan kepada orang-orang Yahudi, sebagian besar mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya. Tetapi di lain sisi, dia menerangkan bahwa orang luar tuh yang bukan Yahudi percaya sama Yesus, bahkan anak hambanya sembuh. Itu loh. Ya. Jadi ini proses pembelajaran. Jadi berkata Yesus menyikut hati mereka, ya, dan diharapkan sadar. Tetapi sampai hari ini hanya sebagian kecil yang sadar, ya. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada hamba ini yang berkata-kata luar biasa. Maka dipakai dalam Ekaristi setiap pagi. Dan kita perlu belajar iman dari hamba yang luar biasa ini. Tuhan memberkati.